Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaolin yang menggunakan teknik rahasia. Saat ini Xiaolin telah menjadi 5 dan kelima-limanya memegang lonceng atau pukulan emas yang sangat kuat. Tinju Dewa Kuno, aku ingin kamu membentuk segel yang sangat kuat. Tolong bantu aku, ucap dari Wushuang melihat serangan dari Xiaolin itu. Segel itu tampaknya sangat rumit. Pada saat ini, sebuah cahaya yang kuat tiba-tiba muncul. Kemudian segel itu pun tiba-tiba menonjol keluar dan sebuah kepalan tangan yang sangat besar pun muncul di sana. Buar, tabrakan yang sangat besar antara Xiaolin dan juga Wushuang pun telah mencapai titik yang paling kritis. Dan saat seluruh langit mulai terkoyak, seluruh gelombang itu lalu menyapu dengan sangat menakutkan. Tinju dewa besar itu tampaknya berasal dari zaman kuno. Bahkan tangannya seukuran istana, ucap dari orang-orang yang melihat itu. Sementara itu raksasa api milik Xiaolin yang berada di sisi lain menggunakan tanduknya untuk mengebor kepalan tangan raksasa milik Wushuang. Buar. Xiaolin pun tiba-tiba mengangkat tangannya. Kui Niu. Nama raksasa api milik Xiaolin yaitu Kui. Bangkitlah dengan angin, ucap dari Xiaolin. Kui tiba-tiba membuka mulutnya dan kemudian ukuran tubuh Kui pun terus membesar dan dengan cepat menjadi sebesar kepalan tangan raksasa milik dari Wushuang. Pada saat ini Wushuang juga bereaksi dengan sangat cepat dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya. Tinju penghancur, terbukalah, ucap dari Wushuang. Kepalan tangan seukuran istana lalu membuka kelima jarinya dalam sekejap. Tinju maut, tangkap dan hancurkanlah dia, ucap dari Wushuang. Benar saja, kepalan tangan raksasa itu pun segera menenggelamkan Kui dengan sangat kuat. Kui pun tertahan dan tidak bisa bergerak lagi saat ini. Tekanan yang diderita oleh Kui ternyata dirasakan oleh Xiaolin juga. Dan tulang-tulang Xiaolin pun hampir hancur pada saat ini. Xiaolin, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Xiao dengan gugup saat melihat situasi Xiaolin. Xiao yang biasanya selalu tenang, saat ini dia terlihat sangat panik. Tentu saja itu karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan dari Xiaolin adiknya ini. Beberapa orang tetua juga ingin menghentikan mereka, karena jika ini terus berlanjut, akan sangat mungkin ada seseorang yang terbunuh. Dan tetapi ketika mereka siap untuk bergerak menghentikan pertarungan itu, ada suara yang bergema di telinga mereka. Dan para tetua pun langsung mengurungkan niat mereka. Ternyata suara itu berasal dari King Pa. Tunggu dulu, setelah ini pertarungan itu akan segera berakhir. Jadi biarkan saja mereka dulu, ucap dari King Pa sambil menggunakan telepati mereka atau kekuatan jiwa. Sebagai guru Xiaolin, King Pa pun tentu saja sangat khawatir kepada Xiaolin. Tetapi dia tidak mungkin untuk ikut bertindak. Jadi dia hanya bisa membiarkan Xiaolin untuk terus bertempur. Baginya tidak mengapa kalaupun Xiaolin harus kalah. Karena itu akan menjadi motivasi untuk Xiaolin untuk menjadi lebih kuat lagi. Tetapi ketika King Pa mengira Xiaolin akan kalah, Xiaolin tiba-tiba tertawa. Tawa ini pun membuat banyak orang kebingungan. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Xiaolin itu? Hei, kenapa kau? Apakah kamu sudah gila? Ucap dari Wushuang saat melihat Xiaolin tertawa sendirian. Dia tidak mengerti mengapa Xiaolin masih bisa tertawa di saat seperti itu. Mungkinkah akan ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Xiaolin? Pada saat ini, Xiaolin tiba-tiba mengguncangkan seluruh tubuhnya dan sejumlah besar cahaya keemasan pun meledak.
Dan cahaya keemasan di tubuh Kui-Kui yang terjepit oleh kepalan tangan raksasa itu juga terlihat. Dan kemudian Kui-Kui menjadi lebih besar lagi. Dengan pertumbuhan ukuran tubuh Kui-Kui, kepalan tangan raksasa itu pun langsung meledak dan mulai tidak terkendali. Dan jari-jari dari kepalan raksasa itu pun perlahan-lahan hancur. Hancurlah, ucap dari Xiaolin. Buar, kepalan tangan raksasa itu pun hancur dalam sekejap dan berubah menjadi serpihan-serpihan cacing kremi. Ini belum berakhir, ucap dari Xiaolin. Rar, Kui-Kui di udara pun lalu meraung, lalu menyerang ke arah Wushuang dengan sangat cepat. Namun saat Kui-Kui akan menyerang Wushuang, tiba-tiba ada suara teriakan yang terdengar. Xiaolin, berhenti, ucap dari Point Swallow. Saat ini dia sebenarnya telah menerima instruksi dari King PA, tetapi Kui-Kui ini masih mengabaikan teriakan dari Point Swallow. Karena saat ini Kui-Kui masih melesat untuk menyerang Wushuang. Ini buruk, ini buruk. Wushuang benar-benar sudah terpojok. Apakah Xiaolin akan melakukan pembunuhan di sini? Ucap dari para penonton yang melihat itu. Kata-kata penonton ini sama sekali tidak mempengaruhi Xiaolin. Dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya saat ini, yaitu dia ingin melenyapkan Wushuang dengan segera. Karena tidak ada satupun yang boleh menyakiti kakak perempuannya itu. Pergilah ke neraka, ucap dari Xiaolin. Tapi saat Kui-Kui hendak mencapai kepala Wushuang, angin kencang pun tiba-tiba turun dari langit. Dan angin kencang ini membungkus Wushuang dan kekuatan yang tidak tertahankan pun meledak. Cici 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 buar, suara keras pun terdengar. Dan Kui-Kui yang besar itu pun langsung terkoyak oleh angin yang sangat kencang dan berubah menjadi energi yang tersebar di langit. Meskipun begitu, masih ada sedikit energi yang sudah mengenai tubuh Wushuang. Dan ini menyebabkan Wushuang langsung pingsan. Padahal cuman sedikit saja nyerempet, itu sudah membuat Wushuang pingsan. Apalagi kalau benar-benar si Kui-Kui itu bisa menghajar Wushuang, udah pasti jadi abon sapi. Siapa yang melakukan ini? Gumam dari Xiaolin sambil memandang ke arah langit. Dan tidak tahu siapa yang menghentikan serangannya itu. Pada saat ini bayangan hitam pun lalu muncul di langit. Dan itu sebenarnya adalah King PA. Guru, ucap dari Xiaolin. King PA lalu merendahkan terbangnya dan memandang ke arah Xiaolin. Kita semua adalah keluarga. Mengapa kalian saling menyerang dan ingin membunuh satu sama lainnya? Ucap dari King PA. Mendengar itu, Xiaolin tentu saja menolak untuk menerimanya. Orang ini diam-diam menelan pil terlarang untuk menyakiti kakak perempuanku. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyakiti kakakku, ucap dari Xiaolin. Jika benar begitu, seharusnya kamu melaporkannya kepada para tetua, bukan malah berniat untuk membunuhnya. Bukankah kamu sudah tahu aturan Yan Protos kuno ini? Karena kamu berniat membunuhnya, kamu akan dihukum, ucap dari King PA. Xiaolin masih terlihat tidak puas. Dia tidak mengerti mengapa King PA malah membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh Wushuang dan menghukum Xiaolin yang sedang membela kakaknya. Baiklah, tua bangka. Tetapi aku tidak akan meminta maaf untuk itu. Lalu hukuman apa yang akan aku dapatkan? Cepat ucapkan, kakek tua, ucap dari Xiaolin. Tetua Point Swallow lah yang akan mengatakannya kepadamu, ucap dari King PA. Lalu tetua Point Swallow pun mengangguk dengan hormat, lalu menatap ke arah Xiaolin. Bagi mereka yang memiliki niat untuk membunuh sesama anggota klan Yan Protos kuno, mereka akan ditugaskan ke lembah orang mati selama 1 tahun, ucap dari Point Swallow. Apa? Lembah orang mati? Tanya dari Xiaolin. Mendengar itu, King PA pun lalu mengangguk. Yaitu adalah tempat yang sangat kejam dan tidak manusiawi, ucap dari King PA. Ketika dia mendengar bahwa dia akan dikirim ke lembah orang mati, detak jantung Xiaolin pun lalu berdegup dengan sangat kencang. Bagaimanapun, dia baru saja datang ke Yan Protos kuno ini. Dan karena suatu hal yang menyakitinya, kini dia harus pergi ke tempat lain untuk menerima hukuman.
Ini tentu saja terlalu menyedihkan baginya. Kemudian King Pa pun memberikan penjelasan. Xiaolin, sebagai guru, aku tidak bisa melindungimu dari masalah ini. Wu Shuang juga akan dihukum karena telah menelan pil terlarang. Tetapi kamu terlihat terlalu serius untuk membunuhnya. Jadi kamu benar-benar harus dihukum. Berlatihlah di sana. Aku yakin kamu akan bertambah kuat setelah melewati 1 tahun berada di lembah orang mati itu. Apakah kamu mengerti? Ucap dari King Pa. Tentu saja Xiaolin tidak ingin pergi ke sana karena dia masih ingin melanjutkan pertandingan yang selanjutnya. Guru, tetapi tempat seperti apa lembah orang mati itu? Tanya dari Xiaolin. Selama ini dia hanya mendengarkan desas-desus tentang lembah orang mati, tetapi dia tidak tahu persis seperti apa lembah orang mati yang sebenarnya. Lembah orang mati adalah tempat yang sangat kejam. Ini adalah ruangan yang sepenuhnya independen. Di sana penuh dengan pertarungan yang sangat hebat dan akan ada seseorang yang mati sepanjang waktu. Jadi kamu harus berhati-hati dan terus waspada di sana, ucap dari King Pa. Xiao Xiao yang sedang duduk dan memulihkan diri. Ketika dia mendengar ucapan dari King Pa itu, dia pun segera menjadi sedikit lebih panik. Tuan, lembah orang mati ini dipenuhi bahaya yang sangat besar. Aku tidak akan pernah membiarkan Xiaolin pergi sendirian ke sana. Karena aku sudah berjanji kepada kakek untuk terus melindungi Xiaolin, ucap dari Xiao Xiao. Kakak, lembah orang mati terlalu berbahaya untukmu. Guru ingin aku pergi sendirian. Jadi aku ingin kamu tidak ikut campur dengan masalahku ini. Setelah melewati 1 tahun di sana, aku pasti akan kembali dengan sangat utuh, ucap dari Xiaolin. Tidak, jika kamu pergi, aku juga akan pergi, ucap dari Xiao Xiao. Kakak, tolong jangan membantah, jawab dari Xiaolin. Aku akan tetap pergi jika kamu pergi, ucap dari Xiao Xiao. Baiklah, karena kamu begitu gigih, maka aku akan membiarkanmu menemani Xiaolin menjelajahi hukumannya selama 1 tahun di lembah orang mati. Dan aku harap kalian berdua bisa kembali dengan selamat, ucap dari King Pa. Xiaolin pun hanya bisa menerima hal itu dengan pasrah, karena dia tidak mungkin untuk membantah ucapan dari King Pa. Kalian berdua belum sembuh dari luka-luka yang kalian dapatkan saat bertanding tadi. Kalian harus diobati terlebih dahulu. Setelah luka kalian sembuh, kami akan mengirim kalian ke lorong lubang teleportasi untuk menuju lembah orang mati itu, ucap dari King Pa lagi. Saat melihat Xiaolin dan juga Xiao Xiao pergi, King Pa pun segera memanggil Point Swallow. Tetua Point Swallow, kamu harus mengutus seseorang untuk mengikuti kedua anak kecil itu. Lembah orang mati bukanlah tempat yang sepele, dan keamanan mereka harus terjamin selama di sana. Tetapi jangan sampai mereka tahu kalau aku mengutus seseorang untuk menjaga mereka. Kalau sampai mereka tahu, hukuman ini akan menjadi tidak ada artinya bagi mereka, ucap dari King Pa. Jangan khawatir tuan, aku pasti akan melakukan yang terbaik, ucap dari Point Swallow. Setelah itu King Pa pun segera pergi dan kembali menuju menara yang tidak jauh dari arena pertarungan itu. 2 hari kemudian, sejak pertarungan Xiaolin melawan Wu Shuang, selama 2 hari ini Xiao Xiao dan juga Xiaolin menghabiskan waktunya untuk memulihkan diri dan berlatih. Keduanya telah menerima banyak pil dari King Pa. Setelah mereka meminumnya, luka-luka mereka pun telah jauh membaik. Kekuatan mereka saat ini telah mencapai puncak Da Huang bintang 1 dan hanya 1 langkah mencapai Da Huang bintang 2. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasanya. Hari ini adalah hari yang besar bagi Xiaolin dan juga Xiao Xiao, karena mereka akan dikirim ke lembah orang mati. Sebelum mereka berangkat, King Pa datang ke kamar mereka terlebih dahulu dan menceritakan banyak hal tentang lembah mati itu dengan sangat cermat. Sebagai guru dari keduanya, King Pa ini sebenarnya tidak ingin melihat mereka mengambil resiko seperti itu. Tetapi jika dia terus membantu mereka pun pada dasarnya dan akhirnya akan berakibat buruk untuk perkembangan mereka berdua. Kalian berdua telah mencapai puncak Da Huang bintang 1. Kalian harus berhati-hati setelah sampai di lembah orang mati.
Kamu tidak boleh terganggu saat sedang mencoba untuk menerobos kekuatanmu. Ini adalah dua skill bertarung tingkat suci. Aku pikir kalian pasti akan membutuhkannya di sana, ucap dari King PA. Xiaolin dan juga Xiao Xiao lalu mengambil skill bertarung itu dan menyiapkannya dengan baik. Terima kasih guru, ucap dari mereka. Ingat, kamu akan memasuki situasi antara hidup dan mati setelah memasuki lembah orang mati itu. Kalian adalah saudara. Kalian harus saling membantu dan tidak boleh dipisahkan, ucap dari King PA. Jangan khawatir, kami tidak akan terpisahkan, ucap dari Xiaolin dan juga Xiao Xiao. Baiklah, sekarang bersiaplah untuk berangkat, ucap dari King PA lagi. Pada saat ini, tetua Point Swallow yang mengantarkan mereka berdua, dengan jentikan tangannya, dua api hitam pun segera membungkus Xiao Xiao dan juga Xiaolin. Lalu ketiganya menghilang dalam sekejap. Saat melihat ketiga orang itu pergi, King PA pun lalu menghela nafas panjang. Muridku, aku harap kalian tidak akan menyalahkan gurumu ini karena telah bertindak begitu kejam selama ini. Ini juga untuk kebaikan kalian. Aku akan menyiapkan hadiah untuk kalian begitu kalian bisa kembali ke sini, ucap dari King PA. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul di sebelah King PA. Tuan pemimpin, jangan khawatir tentang itu. Mereka berdua pasti akan mengetahui kasih sayangmu yang sangat besar kepada mereka, ucap dari orang di sebelah King PA. King PA pun lalu mengangguk dan kemudian wajahnya kembali segar lagi. Baiklah, aku sudah menyuruh mereka pergi. Sekarang saatnya aku untuk berurusan dengan Wu Shuang, ucap dari King PA. Wu Shuang, dia benar-benar sangat keterlaluan. Dia berani menggunakan pil terlarang seperti itu. Dia harus dihukum, ucap dari orang di sebelah King PA. Ya, dia pikir kita tidak bisa melihatnya. Benar-benar naif sekali, ucap dari King PA. Kalau begitu ayo kita pergi dan temui dia, ucap dari orang di sebelah King PA. Lalu sementara itu di tempat lain, tetua Point Swallow dan juga Xiaolin dan Xiao Xiao sudah melangkah ribuan mil jauhnya. Lalu sebuah lubang teleportasi besar pun muncul di hadapan mereka berdua. Tempat ini sangatlah terpencil, tetapi tempat ini dikelilingi oleh angin dan pegunungan. Dan ada tetuayan Protoss kuno yang telah menjaga gerbang ini. Akhirnya mereka pun sampai di gerbang lembah kematian. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akhirnya Xiaolin juga Xiao Xiao telah sampai di lembah orang mati ya. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya kok malah jadi panjang ini. Flashback antara dari Xiaolin ke Xiaolin dan Xiao Xiao ini. Mungkin ya demi pengetahuan kita harus tetap lanjutin sih. Daripada nantinya kepenggal-penggal nggak tahu bener-bener banget ya kan. Bener nggak? Setuju nggak? Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.